Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam eh, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam bab 12 pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, jadi itu kenapa kita buka di pasal 150 Undang-Undang 13 tahun 2003. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu merupakan undang-undang atau omnibus law, undang-undang yang menghimpun berbagai banyak macam undang-undang yang terkait dengan berbagai macam masalah yang di sini disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian di dalam klaster ketenagakerjaan di nomor 37 itu disebutkan bahwa ketentuan pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu diubah sehingga bunyinya, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu disebutkan bahwa pasal 151 dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu dirubah sehingga bunyinya menjadi: satu, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi intinya adalah menghindari adanya pemutusan hubungan kerja, baik itu pekerja maupun pemberi kerja, ya, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, pemerintah itu mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Artinya apa? Bahwa bagaimana upaya untuk pekerja tetap bekerja dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, ya, maksudnya jika memang terjadi pemutusan hubungan kerja, maksud dan alasan pemutusan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja, buruh, dan atau wakil serikat pekerja, serikat buruh. Jadi jika memang harus terjadi pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja harus menyampaikan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja, ataupun pekerja melaporkan kepada pemberi kerja bahwa dia akan mengakhiri kontraknya, ya, gitu sebaliknya. Kemudian kita lanjutkan lagi masih di nomor 37 di perubahan dari pasal 151 itu di ayat 3 disebutkan, dalam hal pekerja yang telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja. Jadi si pemberi kerja telah memberi tahu kepada penerima kerja atau pada pekerja bahwa dia menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja, oleh pemberi kerja.
maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja, serikat buruh. Jadi si pemberi kerja, ya, pengusaha itu melakukan perundingan bipartit. Bipartit berarti dua partai, dua kelompok, si pemberi kerja dengan penerima kerja, buruh tadi, dan atau serikat pekerja. Jadi buruh tadi bisa melibatkan serikat pekerja untuk melakukan perundingan. Kemudian di ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, tidak mendapat kesempatan pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap sebagai berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi telah dilakukan perundingan tadi misalnya, belum juga terjadi kesepakatan, maka dilakukan tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian di angka 38 disebutkan lagi bahwa di antara pasal 151 dan pasal 152, jadi di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, ingat ya, kita ini berbicara Undang-Undang 13 2003 di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ya, yang ini adalah yang ada di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Di antara pasal 151 dan pasal 152 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 151A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Jadi pasal 151 di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya, yang dirubah oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, itu disebutkan bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2. Jadi di ayat 2 tadi disebutkan bahwa pemberi kerja memberitahukan kepada penerima kerja. Ya, kalau ini disebutkan pemberitahuan yang disebutkan di ayat 2 tadi tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal. Ya, jadi ada kecualinya juga. Pengusaha tidak perlu menyampaikan pemberitahuan dalam hal pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Ya, jadi jika buruh itu atau pekerja itu ingin mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka pemberi kerja tidak perlu memberitahu karena yang meminta adalah buruhnya sendiri. Kemudian yang kedua, pekerja atau buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, jadi di dalam kontrak kerja itu, dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa perjanjian ini berakhir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, begitu berakhir itu dan tidak ada perpanjangan lagi, maka dengan sendirinya putuslah hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Ya, jadi si pemberi kerja tidak perlu memberitahukan kepada penerima kerja. Kemudian yang ketiga, pekerja buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, di dalam perjanjian kerja kan disebutkan bahwa usia pensiun usia sekian. Biasanya di perusahaan itu usia pensiunnya sampai usia 56 tahun. Nah, kemudian yang keempat, atau pekerja buruh meninggal dunia, ya otomatis dengan meninggal dunia dengan sendirinya hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja terputus. Ya, jadi itu yang disisipkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, ada tambahan pasal 151 itu, ditambah dengan pasal 151A. Ya. Kemudian di butir ke-39 disebutkan bahwa pasal 152
dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Jadi semua pasal 152 itu dihapus. Jadi ini bunyi pasal 152. Ini sudah tidak ada lagi dan tidak berlaku. Jadi sebagian dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dihapus itu berarti tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah di Undang-Undang 11 Tahun 2020. Ya, jadi yang dihapus itu ada 3 ayat di pasal 152. Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis, itu tidak ada lagi. Permohonan penetapan sebagai dimaksud dalam ayat 1 itu tidak ada lagi. Penetapan atas permohonan putusan itu juga tidak ada lagi, sudah habis. Kemudian di bagian berikutnya, ketentuan pasal 153 diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut. Jadi di pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pasal 153 itu diubah sehingga bunyinya pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja buruh dengan alasan. Nah, jadi si pemberi kerja atau pengusaha itu juga tidak semena-mena, tidak sesuka hatinya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit. Jadi kalau ada pekerja itu sakit, ya, selama tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus. Jadi ada pekerja yang sakit, dia 11 bulan atau 11 bulan lebih tapi kurang dari 12 bulan terus menerus, itu si pemberi kerja tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini kita lihat bahwa undang-undang ini juga melindungi pekerja kalau yang dia sakit misalnya. Kemudian yang kedua, pekerja itu berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini misalnya seorang karyawan di suatu perusahaan, dia diminta oleh negara untuk melakukan sesuatu, perintah negara ini. Ya, si pengusaha tadi tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja ini karena menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara, mungkin dalam wajib militer, dalam kegiatan-kegiatan lain yang jelas itu diperintah oleh negara. Kemudian menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Nah, misalnya ada seorang pekerja, dia ingin melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah agamanya. Katakanlah yang muslim, dia ingin melakukan menunaikan ibadah haji misalnya selama itu kan hampir 2 bulan. Itu tidak boleh menjadi alasan bahwa pengusaha akan melakukan pemutusan hubungan kerja karena dia libur selama 2 bulan itu. Kemudian menikah. Nah, izin menikah tuh dia izin, dia tidak masuk kerja dan juga tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, selanjutnya di yang kelima, hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Ya, kalau ini kita lihat undang-undang ini cukup melindungi para pekerja. Ya, melindungi para pekerja. Kalau hamil misalnya dia dapat cuti hamil. Ya. Kemudian mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainnya di dalam satu perusahaan. Jadi satu perusahaan itu boleh suami istri bekerja. Jadi ada juga perusahaan yang melarang suami istri bekerja di satu perusahaan yang sama. Ya, di pasal 153 ini di Undang-Undang 13/2003 tidak dibunyikan ini. Nah, namun di dalam Undang-Undang 11/2020 dibunyikan. Ya. Kemudian mendirikan, menjadi dan atau pengurus serikat pekerja. Jadi pekerja itu boleh sebagai
anggota serikat pekerja boleh mendirikan serikat pekerja dan melakukan kegiatan serikat pekerja atau buruh dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Kemudian 5, 6, 7 yang ke-8 mengadukan pengusaha kepada pihak berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Misalnya ada pekerja melaporkan kepada pihak berwajib bahwa pengusaha itu melakukan tindakan pidana kejahatan. Itu juga tidak boleh menjadi alasan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja ini. Ya, kemudian berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan dan dalam keadaan cacat tetap dan seterusnya ya. Nah, yang nomor 9 nih misalnya si pengusaha itu partai politiknya X gitu, sedangkan pekerja partai politiknya Y, kan berbeda aliran politiknya. Nah, itu tidak boleh menjadi alasan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Ya, berbeda suku, warna kulit, ya, golongan tidak boleh menjadi alasan ya. Kemudian dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Jadi kalau ada seorang pekerja itu karena kecelakaan kerja menyebabkan dia cacat dan tidak bisa bekerja lagi, tidak boleh otomatis diputuskan. Kembali lagi ke yang A tadi kan, karena berturut-turut sampai tidak melebihi 12 bulan. Ya. Oke. Ya, kemudian di ayat 2 itu disebutkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja ya, karena pengusaha itu melakukan hal seperti yang disebutkan dalam 11 butir tadi, maka batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Ya, jadi kalau pengusaha tadi, pemberi kerja tadi melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan yang telah disebutkan tadi, ya, itu batal demi hukum dan pengusaha tersebut wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Oke, ya, sekarang kita lanjutkan. Apa alasan untuk pemutusan hubungan kerja? Tadi itu dilarang ya, yang tadi itu yang ada 11 butir tadi, 11 12. Nah, ada 12 butir tadi itu tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian apa alasan pemutusan hubungan kerja itu yang dibolehkan? Ya, yang dibolehkan. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Nah, ini maksudnya bagaimana? Misalnya ada satu perusahaan terjadi merger, penggabungan atau peleburan, pengambil alihan. Yang tadi ownernya si A misalnya, kemudian diambil alih oleh si B. Ya. Sedangkan si pekerja tadi tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan si owner yang baru. Nah, itu boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi ada penggabungan.
Contoh kita lihat saja yang baru saja terjadi ini, misalnya bank syariah, bank negara syariah itu ada BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah. Ini bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Ya, berarti dengan sendirinya direkturnya, komisarisnya juga sudah digabung, di merger. Ya, pekerjaan juga demikian. Jadi di antara pekerjaan yang ada yang tidak mau masuk ke sini, ya dilakukanlah pemutusan hubungan kerja. Tapi kalau pekerjaan masih mau melanjutkan dan manajemen yang baru, pemilik perusahaan yang baru ini masih mau mempekerjakan pekerja ini, ya hubungan kerja masih tetap berlanjut. Kemudian yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Efisiensi. Ya, pada kondisi sekarang misalnya pandemi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi, penghematan, ada perampingan struktur, pengurangan produksi. Ya, itu perusahaan boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus dalam selama 5 tahun terakhir ini, ya, selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun. Jadi secara terus-menerus selama 2 tahun perusahaan itu merugi, maka dengan sendirinya perusahaan harus melakukan rasionalisasi dengan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa, force majeure. Kalian kan tahu force majeure karena hal-hal yang di luar dugaan. Ya, tutup perusahaan, ya dengan sendirinya perusahaan juga harus melakukan rasionalisasi dan pemutusan hubungan kerja dengan para pekerjanya. Kemudian yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Perusahaan melakukan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kemudian perusahaan pilot, itu juga bisa menjadi alasan untuk pemutusan hubungan kerja. Pilot ini tentu dengan keputusan pengadilan. Berikutnya yang ketujuh, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh, ya. Karena permohonan dari pekerja, dia mengajukan permohonan untuk berakhirnya perjanjian kerja, ya, maka dilakukanlah pemutusan hubungan kerja. Berikutnya lagi, adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf G terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja atau buruh pengusaha pemutusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Di huruf G tadi ada keputusan dari hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan. Tadi ada perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha, pekerja melaporkan. Ya, ternyata dalam hasil persidangan yang dilakukan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini, ternyata pengusaha tidak bersalah, tidak melakukan hal tersebut, maka pengusaha memutuskan untuk melakukan hubungan kerja. Kemudian pekerja atau buruh mengundurkan diri atas yang mengundurkan diri. Tadi mengajukan permohonan berhenti, ini mengundurkan diri. Kemudian pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan. Nah, kalau tadi kan 12 bulan karena dia sakit,
itu sebelum 12 bulan, ya tidak melebihi 12 bulan, tapi ada keterangan sakit, itu tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tapi apabila dia mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan, ya, maka pengusaha dipanggil pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Ya, dipanggil dulu, kemudian nggak datang juga, ya baru boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian selanjutnya pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya, pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 6 bulan akibat ditahan pihak berwajib. Jadi kalau ada pekerja yang ditahan pihak berwajib selama 6 bulan, maka bisa merupakan alasan bagi pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang terakhir ini, apabila pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, kalau sakit tidak mencapai 12 bulan itu tidak boleh menjadi alasan. Tapi kalau dia sudah melebihi 12 bulan, maka dilakukanlah pemutusan hubungan kerja. Yang berikutnya lagi, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Ya, pekerja atau buruh meninggal dunia. Jadi itulah alasan-alasan untuk terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ya, silakan untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajarinya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelajari, diskusikan, kemudian kalian cari suatu kesimpulan, nanti kita diskusikan di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.